Eh, Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu SDLC atau lebih tepatnya kita akan membahas Secure SDLC dan Risk Management dalam pengembangan perangkat lunak. Oke, langsung aja hari ini kita bahas dulu gimana caranya kita bisa membangun sistem yang aman dari awal bukan nanti setelah jadi. Oke, kita masuk ke use case dan misuse case. Use case itu skenario pengguna normal dari sisi pengguna. Tapi kalau kita cuma fokus ke situ, kita bisa kecolongan misuse case bantu kita mikir dari sudut pandang penyerang. Jadi sejak awal kita bisa antisipasi potensi penyalahgunaan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya itu adalah attack model. Di sini setelah tahu misuse case-nya, kita buat attack model. Ini semacam simulasi atau skenario serangan yang mungkin terjadi. Tujuannya agar kita mengerti cara kerja penyerang atau tahu titik-titik rentan sistem kita. Oke, kita lanjut ke kontrol mitigasi. Di sini kita pasang pertahanan, misalnya validasi input, enkripsi data, atau batasi akses ke data penting. Kita pilih kontrol yang paling sesuai dengan risiko yang kita hadapi. Di sini kita masuk ke tujuan manajemen risiko. Ini bukan cuma tentang menghindari serangan, tapi juga tentang bikin keputusan yang tepat. Kita kelola risiko, dokumentasikan langkah-langkahnya, dan jadikan keamanan bagian dari proses, bukan tambahan di belakangan. Kita lanjut ke 9 langkah penilaian risiko. Yang pertama itu identifikasi sistem, identifikasi ancaman, identifikasi kerentanan, identifikasi kontrol, dan menentukan kemungkinan, dan menentukan dampak, dan menentukan resiko, serta rekomendasi kontrol tambahan, dan yang terakhir dokumentasi hasil. Ini alurnya mulai dari identifikasi. Ini alurnya semua ya. Jadi setelah itu baru kita tentukan tingkat resikonya, baru kita kasih rekomendasi tambahan dan dokumentasi semuanya sistematis dan jelas. Kita masuk di mitigasi resiko. Nah, semua resiko harusnya dihilangkan. Ada yang bisa diterima, ada yang dihindari, ada yang dialihkan ke pihak dan kayak asuransi atau diminimalkan lewat kontrol. Intinya kita ambil sikap yang paling masuk akal saja. Lanjut kita masuk ke strategi mitigasi. Di sini beberapa strategi umum adalah defense in deep, yaitu mempertahankan pertahanan berlapis. Lalu ada least privilege, batasi hak akses pengguna, dan juga layered security, kayak bikin pagar, kunci, dan alarm sekaligus. Jadi kuncinya itu adalah pertahanan berlapis. Yang terakhir itu adalah implementasi kontrol. Setelah dirancang, kontrol harus dijalankan. Siapa yang bertanggung jawab? Anggarannya cukup nggak? Dan apa yang paling penting? Apakah kontrol itu efektif? Apakah ada yang harus dievaluasinya? Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu slide terakhir. Nah, di sini adalah evaluasi dan risiko residual. Walau udah ada kontrol, selalu ada risiko residual, risiko yang masih tersisa. Karena itu, evaluasi keamanan harus rutin, ancaman terus berkembang, sistem kita juga harus terus diperkuat. Sekian video tentang SDLC, Secure SDLC dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Thank you.